Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8A sampai 8C di SMP 35 Bandar Lampung. Hari ini kita akan belajar lagi ya matematika, tapi tentang hal yang beda. Kalau kemarin kita udah belajar tentang mean atau rata-rata, kemudian ada median dan juga ada modus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data, yaitu tentang jangkauan dan kuartil. Penyebaran data itu apa? Penyebaran data adalah ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Nah, yang akan kita bahas hari ini ada jangkauan, kemudian ada kuartil bawah atau bisa disebut juga kuartil 1 atau Q1, kemudian ada kuartil tengah yaitu kuartil 2 atau disebut Q2 atau bisa juga kita sebut median. Ayo, median kemarin apa? Lalu ada kuartil atas, yaitu kuartil 3 atau ditulisnya juga Q3. Nah, yang pertama tentang jangkauan, kadang juga ada yang nyebutnya rentang atau range. Ya, jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil pada suatu data. Nah, sekarang kita perhatikan tabel ini ya. Tabel panjang ya, ukurannya kaki. Nah, untuk menentukan jangkauan ini, jangkauan kan harus kita kurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Berarti kita harus urutkan dulu datanya dari data yang terkecil. Kita urutkan dari 5, terus 6,25, lalu setelah itu ini 8, kemudian ada 10 dan lain-lain sampai data yang terbesar. Nah, kita peroleh nih, ternyata nilai yang terkecil adalah 5 dan nilai yang terbesar adalah 18,5. Berarti jangkauan datanya adalah 18,5 dikurangi 5 atau sama dengan 13,5. Udah, gitu aja cara mencari jangkauannya. Lalu ada kuartil. Kalau kuartil ini dia suatu nilai ya, di mana nilai itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi misalkan nih, ada urutan data seperti ini, dari data yang terkecil sampai yang terbesar, harus berurutan ya. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian yang sama. Ini kan nih bagian yang pertama, ini ada bagian yang kedua, ini bagian ketiga, dan juga ini bagian yang keempat. Nah, di sini ada yang kuartil yang pertama atau Q1, kemudian ada median atau tengah-tengahnya kan. Tengah-tengahnya ada kuartil yang ketiga. Nah, oh iya, di sini ada tambahan yaitu jangkauan interkuartil, yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah atau sama aja Q3 dikurangi Q1. Contoh soalnya dulu. Tentukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3 serta jangkauan interkuartil dari data berikut. Nih, sudah data. Nah, penjelasannya gimana? Gimana cara kita menjawabnya? Yang pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Ingat, harus berurutan. Ya, nih, udah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, semua ini harus masuk ke sini. Nah, sekarang kita hitung. Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak datanya di sini ada 7. Maka untuk mencari kuartil ini ada dua langkah ya. Yang pertama, kita cari dulu letak satunya, tempatnya di mana sih gitu. Nah, tempatnya itu karena kan kalau kuartil membagi menjadi 4 bagian ya. Berarti Q1 itu 1/4 dikali N ditambah 1. Ya. Karena ya ingat Q1 di sini 1/4 karena kuartil membagi menjadi 4 bagian. Nah, berarti 1/4 dikali N-nya 7, 7 ditambah 1. Atau sama dengan 1/4 dikali 8 sama dengan 2. Ini bukan nilai kuartil, bukan nilai Q1-nya.
Nah, nilai Q1-nya apa? Berarti data yang kedua. Nah, di sini tadi, dari dua ini tadi. Dua ini berarti untuk data yang kedua. Data yang kedua apa? 1, 2. Oh, ternyata data kedua adalah yang 5. Berarti nilai Q1 sama dengan 5. Ya, sekarang nilai yang Q2. Nilai Q2 berarti 2 per 4, ya kan? Dia letak kedua, terus dibagi 4, dikali N plus 1, sama. Berarti 2 dibagi 4 kan 1 per 2 nih, atau setengah, dikali 7 tambah 1, atau sama dengan hasilnya 4. Nah, besar Q2 ini adalah data keempat. Oke, nah data keempat, 4 yang dapat dari sini. Data keempat berapa? Berapa? Siapa? 4 tuh, 2, 3, 4. Oh, berarti 6 ini adalah besar Q2. Nah, sekarang yang letak Q3, berarti 3 per 4 dikali N tambah 1, dan hasilnya adalah 6. Berarti besar Q3 atau nilai dari Q3 itu adalah data ke-6. Data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8. Berarti nilai Q3-nya adalah 8. Nah, jangkauan interkuartil berarti Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 8, terus Q1-nya tadi 5, atau sama dengan 3. Udah, seperti itu aja mencari kuartil. Nah, oke, sekarang kita latihan ya. Di sini ada suatu data, tekanan darah seorang pasien di rumah sakit. Nah, dicatat seperti berikut. Ini tekanan darah yang udah diukur. Tentukan nilai dari jangkauan kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Nah, ingat tadi yang pertama harus kita urutkan. Harus kita urutkan data dari yang terkecil. Kalau nggak diurutkan, susah. Udah kita urutkan nih. Nah, banyak datanya ada 18. Jangkauan tadi apa? Nilai yang paling besar ini dikurangi nilai yang paling kecil. Sama dengan 60. Lalu kuartil bawah atau Q1-nya, ingat, kita cari tahu dulu letaknya. Berarti 1 per 4 dikali N plus 1. N-nya 18, berarti tambah 1, berarti 19. 1 per 4 dikali 19 sama dengan 4,75. Kan nggak ada nih ya, data ke 4,75. Berarti data ini untuk nilai Q1 itu ada di antara data keempat, ya, data keempat dan juga data kelima. Berarti kita cari rata-ratanya. Nilai kuartil bawah atau Q1 itu sama dengan data keempat ditambah data kelima, kemudian dibagi 2. Data keempat, 1, 2, 3, 4 ini, terus 24 ditambah 125 bagi 2, atau nilai Q1-nya adalah 124,5. Nah, lalu yang kuartil tengah atau Q2 atau kita sebut juga dengan median, berarti 1 per 2 dikali 19. Nah, ini hasilnya juga 9,5. Berarti dia letaknya antara data ke-9 dan data ke-10 ya. Bukan data ke-9 dan data ke-5, berarti data ke-9 dan data ke-10. Nilainya berapa? Berarti data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi 2, yaitu 162,5. Nah, lalu ada kuartil atas atau Q3, berarti 3 per 4 dikali N plus 1. Atau 3 per 4 kali 19 tadi, hasilnya 14,25. Koma lagi nih. Berarti nilainya itu antara data ke-14 dan data ke-15. Berarti nilai kuartil atas sama dengan data ke-14 ditambah data ke-15 dibagi 2. Nah, dari data ini kalian urutkan. Data ke-14 itu yang mana? Data ke-15 itu yang mana? Oke, nah di sini diperoleh hasilnya 177.
Jangkauan interkuartil? Ya sudah, Q3 dikurangi Q1. Q3 dikurangi dengan Q1 yang tadi kita peroleh. Hasilnya adalah 52,5. Sudah, selesai. Gitu aja untuk membahas tentang jangkauan dan juga kuartil. Ya, ada kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan juga jangkauan interkuartil. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa dirangkum ya, ditulis di buku matematika catatanmu. Nah, minggu depan mungkin ada soal-soal untuk kelas 8A sampai kelas 8C tentang statistika ini. Oke, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.